Kembali lagi pemirsa bersama saya Rodlo Rida dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen terlewati nih, kita membahas perihal bahayanya radikalisme dan juga terorisme bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tadi kita masih berbincang dengan Pak Anwar, saat ini juga masih nih Pak ya, kita kembali lagi. Sudah 2 segmen tadi kita mendengar nih cerita bagaimana perjalanan Bapak Anwar ini memang mengikuti dalam sindikat yang tadi teroris ya Pak ya. Nah, Pak, kita akan berlanjut. Ya. Kalau semisal tadi setelah dari Suriah ya Pak, Bapak juga tadi kita sempat off cam pemirsa, di belakang layar juga kita tadi ngobrol ya Pak ya, bahwa Bapak ternyata pernah di Malaysia juga. Dan akhirnya di Malaysia itu mendapatkan hukuman ya Pak dari negara Malaysia. Bisa diceritakan Pak? Karena pas pada masa saya dipulang daripada Turki ke Indonesia itu, saya iktikat saya untuk syahid itu masih keras, ya? Masih keras. Karena ideologi yang masuk ke dalam diri saya itu memang saya sudah mantap gitu loh, bahwa apa yang saya perjuangkan ini benar. Dan siapapun penghalangnya itu adalah musuh. Nah, salah satunya itu negara Republik Indonesia ini adalah musuh karena mereka tidak berlandaskan tatanan syariat Islam masa itu ya. Jadi saya tetap bersikeras. Saya siapkan segala sesuatunya. Saya jual motor masa itu. Saya ambil jam sostek saya kumpulkan uang. Nah, nominal uang sudah cukup. Saya berangkat ke Malaysia karena arahan daripada Wandi masa itu masih ada di Irak deh. Jadi Wandi mengarahkan, berangkatlah kamu ke Malaysia lagi. Nanti di sana saya akan arahkan. Nah, kebetulan saya di Malaysia itu punya misi tersendiri untuk mengebom Raja Salman, keluarga Salman masa itu, keluarga kerajaan Arab Saudi. Nah, pada masa itu saya tidak tahu dengan kawan saya yang memang sudah ada obrolan dengan Wandi ini. Saya bilang, "Cuman saya minta materialnya ini kamu siapkan, bikin bom." Saya bilang 15 menit juga nggak sampai, yang penting siap jadi. Setiap apa yang saya perlukan sudah ada. Nanti siapa yang akan jadi pengantinnya gitu. Jadi ketika untuk menerobos masuk ke Raja Salmannya itu siapa? Toh saya nggak ada niat untuk mati di Nusantara. Saya ingin syahid di Suriah masa itu. Ya. Pengantin itu dalam artian memang yang menjadi ini ya Pak, yang akan bawa mobil, ngeletupin mobil di dalam mobil orangnya itu, termasuk dengan dia jadi korban. Masa itu dijadikan namanya pengantin ya Pak ya. Wah, dan ternyata di Malaysia berapa tahun tuh Pak? 8 tahun, karena pada masa itu kita tidak sampai berlaku masa itu untuk pengeboman itu ya. Karena tidak jadi ya Pak? Tidak jadi. Ternyata orang yang ya mungkin itu permainan daripada pihak pemerintahan Malaysia. Karena saya banyak orang yang dari Malaysia yang saya berangkatkan ke Suriah. Ternyata orang Malaysia, kepolisian di Raja Malaysia juga tidak bodoh untuk memancing saya. Termasuk orang yang ngolah saya itu ternyata orang-orang daripada intelnya Malaysia. Kalau disebut di sana itu SB ya. Pas begitu saya tanyakan mana barangnya, mana materialnya, tunggu katanya. Nanti kita berangkat sama-sama. Oke, karena saya ada mobil masa itu kalau di saya kereta ya, kereta itu di airport masa itu. Karena ada teman saya yang berangkat ke Suriah masa itu. Tahun 2016 dia tinggalkan mobilnya itu 3 mobil di sana di airport. Jadi dia berangkat ke sana itu mobilnya dia taruh di situ aja. Nah, jadi mobil itulah yang saya akan gunakan gitu loh. Jadi yang penting alat materialnya itu bawa ke sana, nanti saya buat di sana. Nanti kamu tinggal pakai gitu. Nah, kebetulan saya tunggu bukan dia yang datang. Malahan pihak polisi di Raja Malaysia yang datang nyergap saya. Akhirnya disergap lah gitu. Disergap, masa itu kaki saya sudah merah kan. Laser. Lepas itu dada saya sudah merah, kepala saya sudah merah. Waduh, saya bilang ini sudah kena dada saya ini, sudah kena gap nih. Udahlah saya nyerah masa itu. Nah, sampailah saya dihukum 8 tahun masa itu di Malaysia. 8 tahun ya Pak ya. Dan balik ke Indonesia, apakah di Indonesia juga Bapak mendapatkan hukuman Pak dari pemerintahan Indonesia? Kalau daripada Indonesia, saya sempat pas begitu saya sampai di Indonesia, saya di handover ya oleh pemerintah Malaysia ke Indonesia, dan begitupun Interpol juga yang ngawal saya daripada Malaysia ke Indonesia.
mereka handover kepada Densus. Saya sempat komentar masa itu. Apa masalah saya? Saya di Indonesia tidak buat hal. Tidak ada satupun yang saya rusak di Indonesia. Dan saya tidak membunuh satu orang pun di Indonesia. Jadi saya sudah dihukum gitu loh. Kenapa saya harus ditahan lagi? Kalian ini benar-benar zalim, saya bilang. Ternyata patutlah kalian, saya sempat ngomong masa itu saya masih sedikit keras. Patutlah kalian ini dimurkai Allah, saya bilang. Toh ternyata kalian ini memang benar-benar zalim. Toh saya sudah dizalim lagi, mau dihukum lagi di Indonesia. Nah ketika itu ikuti aja kata orang Interpol, ikuti aja arahannya. Nanti kalau kamu sudah siap diterima masyarakat, nanti kami akan pulangkan, hantarkan ke rumah. Katanya. Jadi direhabilitasi ya Pak ya? Iya. Nah itu. Kemudian Pak, tadi di masa rehabilitasi juga Bapak tadi sempat menyampaikan bahwa masih belum bisa kembali ke NKRI seutuhnya ya Pak pemahamannya. Ya. Apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak akhirnya ya sudah saya memutuskan tadi dengan gerakan yang paham radikalisme dan terorisme dan balik nih untuk mencintai NKRI? Kenapa saya bisa balik lagi ke NKRI? Karena mungkin ini daripada takfiri ya. Takfiri ini ketika jadi semua orang dihukumi kafir sama mereka. Saya pun bingung. Seperti ini. Pernikahan yang menikah di KUA. KUA itu kan di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Itu tidak sah. Wah, kalau begitu saya anak haram, saya bilang. Terus kamu juga anak zina, saya bilang. Oh, ini nggak beres nih, saya bilang nih. Mulai nah, itu ya Pak ya. Dari situ mulai saya ini kan. Terus ketika itu mereka itu masih membid'ah-bid'ahkan orang. Jadi ketika ini bid'ah, itu bid'ah. Jadi saya bilang harmonisnya di mana ini agama gitu kan? Kok malah pusing ya Pak? Kok saya jadi yang ini salahkan ini, yang ini salahkan ini. Waduh, ini jadi repot nih, saya bilang. Tapi memang saya tahu gitu loh. Tapi memang ada beberapa hal yang melampau-lampau ya memang itu bid'ah gitu loh. Tapi kalau misalkan dasarnya ada, kenapa dibid'ahkan gitu loh. Toh kamu ini di Indonesia ini bukan kamu yang menyebarkan Islam di Indonesia. Betul. Ada orang-orang terdahulu yang lebih awal datang ke Indonesia sehingga mereka lebih paham dengan cara apa mereka memberikan pahaman pada masa itu gitu loh. Terus sok kamu ini siapa menyalahkan mereka gitu loh. Sampai-sampai orang yang menyebarkan terlebih awal memperkenalkan Islam ke Indonesia sendiri kamu salahkan gitu. Waduh, saya bilang ini keliru. Saya yang keliru apa mereka yang keliru gitu kan. Nah dari situ saya mulai belajar lah, baca lagi buku-buku sejarah Islam masuk ke Indonesia gitu kan. Nah tentang hal-hal yang seperti itulah yang membuat saya sadar gitu. Akhirnya kembali ya Pak ya. Kembalilah saya ke NKRI. Nah ketika saya kembali di NKRI pun memang agak sedikit samar ya. Kok ada sedikit samarnya, kenapa? Masih saya berpikir masa itu pas masa saya di Kementerian Sosial masa itu sebelum saya dipulangkan kan kita harus NKRI. Betul. Saya berpikir masa itu kayaknya kita harus masih ke negara khilafah dah. Kalau semuanya dimasukkan ke negara khilafah, ini mungkin semua ini akan terselesaikan gitu. Korupsi ini itu. Tapi pas begitu kita lihat sejarah, ternyata di dalam sejarah juga ada juga kisah-kisah orang-orang yang makan uang rakyat begini dan begitu. Masih ada gitu ya Pak. Lah kok jadi macam aku yang ngatur sendiri gitu. Waduh ini nggak bener nih. Apa aku yang nggak bener? Apa sistem yang nggak bener gitu kan? Oh ya, jadi kalau misalkan sekarang ini saya kadang-kadang saya sering ngobrol dengan Adi Jihadi ya. Setiap Adi Jihadi itu memberikan satu pemahaman kepada saya, katanya dia seperti ini. Setiap yang wajib itu katanya. Hukum-hukum yang wajib itu semuanya ada pengecualian katanya. Sholat wajib itu bisa enggak sholat karena ada pengecualian. Betul. Puasa wajib itu bisa enggak puasa karena ada pengecualian. Haji wajib itu bisa kita nggak bisa nggak melakukan haji karena ada pengecualian. Nah begitupun dengan hukum tatanan syariat ini wajib diterapkan di Indonesia. Tapi ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Ya maslahatnya mungkin
sedikit madorotnya lebih banyak gitu loh. Akan berapa banyak ribu orang yang terkorban atau mungkin juta orang yang terkorban dampak hal yang seperti itu. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, itu ya Pak ya. Dan kemudian Pak, dampak yang terjadi pada diri Pak Anwar sendiri ini berkaitan dengan paham terorisme dan juga radikalisme. Tentu ini sangat merugikan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak. Dampak kepada diri saya adalah salah satunya hidup saya itu ya banyak kerugian dari waktu. Waktu saya di dalam penjara. Waktu saya tidak banyak dengan keluarga. Waktu saya menghabiskan harta bukan mengumpulkan harta. Dan itu semuanya waktu-waktu yang berharga itu terkuras habis dengan pemikiran ke arah pembentukan tatanan syariat Islam yang akhirnya sayalah yang rugi, bukan orang lain. Dan saya berharap kepada siapa saja teman-teman yang mempunyai arah pemikiran yang keras, karena ini seperti ini. Ideologi ini biasanya itu akan masuk tergantung kepada sifat orang itu sendiri. Karena ada sifat orang itu memang keras, memang seperti itu gitu. Walaupun ada orang yang memang paham kepada ideologi ini, tapi dia tidak radikal gitu loh. Nah, itu ada orang yang seperti itu. Nah, jadi ada yang disesuaikan oleh seperti itu. Ada orang yang memang tadinya lembek, tapi ketika kita pahamkan dengan ideologi ini, dia akan jadi keras. Nah, jadi saya harap kepada teman-teman, sebelum kita memahami tentang ideologi yang ke arah pembentukan khilafah, itu pasti ada takfiri. Itu ada bab takfirinya, dan kita harus tabayun dulu. Kita harus maksudnya kita harus terbuka, jangan mendengar daripada sebelah pihak. Ya mungkin orang yang menyampaikan kepada kita pada saat itu ya ke arah itu, tapi toh ternyata dia itu tidak paham ada ilmu lain di orang lain untuk memecahkan hal yang seperti itu. Ya contohnya itu tadi. Kita harus pandang semuanya, mana maslahat dan madorotnya, lebih banyak mana. Kalau misalkan madaratnya itu lebih banyak, ya kenapa harus kita lakukan? Toh kita harus mencari kemaslahatan bagi umat. Itu saja. Nah, baik Pak Anwar, tak terasa. Sudah 3 segmen nih kita berbincang pemirsa bersama Bapak Anwar membahas mengenai bahaya radikalisme dan juga terorisme dari Pak Anwar sendiri ya, yang memang pernah merasakan ya Pak ya, berkecimpung nih dalam pemikiran dan tadi dalam satu organisasi yang memang pahamnya radikalisme dan juga terorisme. Boleh Pak dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV. Ini juga sebagai bahan edukasi. Silakan Pak. Kepada pemirsa Sultan TV, setiap orang pasti memiliki keinginan, dan keinginan yang pada puncaknya pada setiap umat Islam yaitu menginginkan surga, mati syahid. Toh ternyata menempuh jalan syahid itu tidak harus dengan jihad. Jihad untuk menafkahi keluarga atau berguna bagi nusa dan bangsa itu adalah salah satu jihad. Intinya kehidupan kita berguna bagi manusia, masyarakat banyak, itu adalah bagian daripada jihad. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anwar sudah berkenan nih berbagi terkait dengan pengalaman, dan juga ada hal ternyata yang memang bisa kita pelajari ini pemirsa ya, agar memang ini tidak terulang lagi. Tadi juga Pak Anwar sudah menyampaikan bahwa ada loh dampaknya yang akhirnya itu hanya buang-buang waktu ya Pak ya, dan memang banyak sekali kerugian-kerugian yang memang telah dialami, baik itu material maupun moral ya Pak ya. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat menjadi satu edukasi yang menambah wawasan juga nih kepada pemirsa untuk jangan sekali-kali mendekati hal-hal ataupun akhirnya mengikuti paham-paham radikalisme ataupun terorisme. Terima kasih Bapak Anwar sudah datang. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi nih Pak. Sehat selalu ya Pak ya. Baik, kita tutup ya Pak ya pertemuan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV, demikian perbincangan kami hari ini bersama Bapak Anwar yang merupakan mantan aktivis dari JAD. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat menjadi satu ilmu wawasan dan bermanfaat dan juga berkelanjutan.
Saya Rodloh Rida dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.